Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Banjir bandang hancurkan jembatan di Gunung Nago, di daerah Pauh, pinggiran Kota Padang. Kejaksaan Negeri Darmasraya memusnahkan barang bukti kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Harimau terperangkap jerat babi, hingga bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Ratusan barang bukti hasil kejahatan berbagai perkara tindak pidana umum dan penyalahgunaan narkoba dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Darmasraya di halaman kantornya. Barang bukti yang dimusnahkan itu terdiri dari perkara tindak pidana umum sebanyak 36 perkara, kasus penyalahgunaan narkotika 23 perkara yang terjadi dalam rentang waktu antara bulan Januari hingga November tahun 2025. Barang bukti hasil kejahatan umum dimusnahkan dengan cara dibakar. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, diblender dan dibuang ke selokan. Sedangkan senjata api rakitan laras panjang dipotong menggunakan gergaji mesin. Sabu-sabu yang dimusnahkan berjumlah lebih dari 100 gram. Sedangkan senjata api rakitan yang dihancurkan berjumlah 4 pucuk. Beberapa telepon genggam juga dihancurkan dengan menggunakan martil. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Darmasraya, Sumanggar Siagian, barang bukti yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini juga telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung. Kami dari Kejaksaan Negeri Darmasraya baru melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana berupa sabu, senpi, melaksanakan pemusnahan ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung. Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib untuk kita laksanakan pemusnahan. Pada kesempatan ini juga dihadirkan 2 terdakwa kepemilikan sabu-sabu untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seekor anak harimau yang berusia kurang dari 1 tahun terperangkap jerat babi hutan di kebun warga di kawasan Buki Koto Tabang, Nagari Koto Rantang Agam. Terjeratnya harimau ini diketahui pertama kali oleh pemilik kebun yang bernama Erianto yang langsung melaporkannya ke wali nagari setempat. Petugas BKSDA Sumbar bersama polisi, tentara, dan tim patroli anak nagari menuju ke lokasi untuk mengevakuasinya. Agar proses evakuasi berjalan lancar, petugas menembakkan obat bius ke tubuh harimau yang terjerat itu. Anak harimau itu berjenis kelamin betina, yang sebelumnya sempat terlihat tidak jauh dari kantor Badan Riset dan Teknologi Agam sebulan yang lalu. Diperkirakan induknya masih berkeliaran di sekitar lokasi kejadian. Hujan yang terus-menerus mengguyur Sumatera Barat menyebabkan nagari Kampuang Galapuang Ulakan Padang Pariaman dilanda banjir. Ketinggian air yang terus naik menimbulkan ketakutan bagi warga setempat. Ratusan rumah mulai dimasuki air dengan ketinggian 75 cm. Sebagian dari mereka telah mengungsi ke tempat yang aman. Namun ada juga warga yang memilih bertahan dengan harapan hujan segera reda dan banjir akan surut. Namun kenyataannya, hujan tak berhenti mengguyur daerah itu dengan intensitas tinggi hingga gerimis tanpa jeda sedikit pun. Akibatnya banyak warga yang terjebak di rumah yang telah dimasuki air. Mengantisipasi banyaknya korban banjir, Wali Nagari dan pemerintahan kecamatan setempat telah menyiapkan pengungsian dan membuka dapur umum.
Sejumlah lahan persawahan dan permukiman warga di dua daerah, yaitu Kota Baru dan Salayo, di Kecamatan Kubung, terdampak banjir akibat tingginya luapan dari sungai terbesar di Kabupaten Solo ini. Salah satunya adalah markas kepolisian sektor Kubung yang berada di daerah Kota Baru. Menurut petugas, akibat adanya banjir ini, seluruh pelayanan masyarakat untuk sementara waktu terpaksa dialihkan ke Mapolres Solo dan Mapolsek terdekat. Selain merendam rumah, jalan penghubung Jorong Galanggang Tangah menuju ke daerah Parak Gadang, Jorong Batu Palano, Nagari Salayo, Kabupaten Solo, ikut terendam banjir, sehingga menyulitkan para pengguna jalan untuk melintasinya. Selain itu, lahan persawahan juga ikut terdampak. Beberapa sawah siap panen terendam luapan air yang berasal dari Sungai Batanggawan yang melintasi daerah Salayo. Untuk sementara, jalur alternatif Padang Bukit Tinggi yang melewati Cicincin menuju Balingka tak bisa dilewati. Pasalnya, jalan itu ambles di daerah Malala. Tak tanggung-tanggung, jalan ambles berada di 3 lokasi dengan kondisi terparah berada di Jorong Pahambatan. Jalan provinsi ini ambles sepanjang 70 meter dengan kedalaman 40 meter. Sebelum putus total, jalan ini telah ditutup sementara oleh polisi karena ada beberapa longsor yang menutup badan jalan. Salah satunya di Jorong Limo Badak Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, jalan alternatif Cicincin Malala Balingka itu ditutup dan dialihkan ke jalan lintas Padang via Lembah Anai. Sejumlah personel Satuan Lalu Lintas Polresta Bukit Tinggi datang ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Jalan penghubung kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang melewati Talamau di Pasaman Barat ditimpa tanah longsor. Akibatnya, jalan yang baru dibangun itu ambles sedalam 2 meter dengan panjang sekitar 30 meter. Longsor terjadi di Rimbo Kejahatan, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat. Akses jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan warga Nagari Kajai ke pusat Kecamatan Talamau. Selain itu juga merupakan penghubung antar Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman, serta menjadi jalan penghubung Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Akibat jalan terban ini, warga Pasaman Barat yang ingin bepergian ke Pasaman harus melewati jalan lain yang menambah jarak tempuh lebih dari 100 km. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Kodunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.